Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersama-sama akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma 10 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku dapat bersaksi untuk mereka bahwa mereka memiliki semangat untuk Allah, tetapi tidak berdasarkan pada pengertian. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang tidak mengenal Saulus? Saulus adalah seorang yang sungguh-sungguh bergiat dalam Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ia membela agamanya dengan menggunakan kekerasan. Ia menindas murid-murid Tuhan, mengancam dan membunuh para murid Tuhan. Kita dapat baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang 1 dan kedua. Saulus merasa sedang membela kebenaran, tetapi tanpa disadari ia sebenarnya menganiaya murid-murid Tuhan. Namun setelah Saulus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Saulus mengalami jamahan Tuhan dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ia kemudian dikenal sebagai Paulus. Bapak Ibu, dalam suratnya kepada jemaat Roma, Rasul Paulus memberi kesaksian tentang bangsa Israel bahwa mereka pun sungguh-sungguh bergiat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri sehingga mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nabi Hosea menyatakan di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah janganlah kita giat bagi Allah dengan pengertian yang salah. Banyak orang sungguh-sungguh giat membela Tuhan dengan menggunakan kekerasan, bahkan sampai mengorbankan nyawanya dan nyawa orang lain. Bapak Ibu, giat bagi Allah tanpa pengertian yang benar bisa membawa kepada kebinasaan. Orang seperti itu berusaha mendirikan kebenarannya sendiri tetapi tidak takluk atau tunduk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah ada dalam Yesus dan hanya melalui Tuhan Yesus saja kita diselamatkan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan pasal yang pertama ayat yang ke-17. Bapak Ibu, janganlah kita bergantung kepada kebenaran pribadi. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh usaha atau upah melakukan sesuatu. Marilah kita melakukan kebenaran Allah dan tunduk kepada kebenaran Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diajarkan untuk giat bagi Allah dengan pengertian yang benar, mengenal kebenaran Tuhan sendiri, dan melakukan kebenaran di dalam Tuhan dengan cara-cara yang benar. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan kebenaran Tuhan dengan giat setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.